Pemirsa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan periksa staf administrasi KPK Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Ya, pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setiabudi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah masuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut. Apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Newsroom Pagi. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 terkait kasus studikan ijazah Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang beragendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Sidang pra-peradilan kasus ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dipimpin Hakim Tunggal Pra-Peradilan I. Ketut Darpawan. Sekaligus dihadiri Roy Suryo serta tim pengacaranya, hadir juga Bitkum Polda Metro Jaya sebagai pihak termohon. Sidang kali ini mengagendakan penyerahan bukti dan mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Selain itu, di persidangan juga dihadirkan Henry Jayadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam sidang, saksi ahli menyebut ganti rugi tidak bisa diajukan secara subjektif. Jadi memang dalam hukum acara pidana, Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang KUHP itu, salah satu syarat untuk diajukannya pra-peradilan yang berkaitan dengan gugatan atau tuntutan ganti kerugian, tuntutan saya katakan, itu dasarnya di 173 ayat 1. Nah, salah satunya adalah apakah si tersangka, terdakwa atau terpidana ini dirugikan atas perbuatan hukum berupa penahanan atau penangkapan yang tidak sah berdasarkan undang-undang. Yang kedua, berdasarkan personalnya, artinya orangnya bukan dia. Yang ketiga, berdasarkan hukum. Jadi itu yang menjadi alasan sebetulnya secara normatif tentang ganti kerugian itu. Nah, tentang nominalnya itu mengacu ke PP 92 tahun 2015. Jadi itu yang harusnya yang memang yang terjadi pembahasan lah, saya tidak menyatakan perdebatan, pembahasan dalam persidangan tadi. Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa kali juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya, dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya. Dalam pra-peradilan jilid ketiga terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Kubu Roy Suryo menuntut ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas penangkapan dan penahanan yang dinilai tidak sah. Dari Jakarta, Indira Utomo, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, belum selesai pra-peradilan ketiga, Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, pra-peradilan tersebut terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pakar telematika Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan ini terkait pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan jilid 4 pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang. Dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, hari Jumat misalnya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilannya keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya, gitu. Tapi yang penting tentang pencekalan. Pra-peradilan jilid 4 ini mempersoalkan sejumlah hal, khususnya tentang pencekalan Roy Suryo oleh polisi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, termohon dalam gugatan pra-peradilan jilid 4 ini masih sama, yakni Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Tim kuasa hukum bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Edi Hardu, menyebut putusan ini adalah kemenangan demokrasi. UGM pun diminta untuk segera membuka dokumen akademik milik Jokowi ke publik. Kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Sementara Wakil Ketua Pradi Bersatu, Lecumanan, mengatakan pihaknya tidak keberatan dengan putusan PT UN yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Ya kan, terkait dengan publikasi ijazah sertifikat Pak Jokowi ini 2 tahun yang lalu, ya kan, bahwa seseorang bernama Dian Sandi itu kan telah mempublikasi dan tidak ada keberatan dari pihak Pak Jokowi. Tidak ada yang menyampaikan keberatan, nggak ada. Ya kan, cuman kami keberatan ketika ya kan ijazah yang dipublikasi oleh seseorang bernama Dian Sandi yang kemudian diolok-olok, dijatuhkan harkat dan martabat yang kebetulan ada di foto itu, dan nama yang tertera di ijazah itu direndahkan serendah-rendahnya. Itu yang menjadi keberatan. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan ex-Jampitsu Febri Adriansyah. Ya, Kejagung juga tetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Selain periksa 7 perusahaan, penyidik Kejagung menggeledah 3 tempat baru dalam kasus pencucian uang Febri Adriansyah, yakni kantor tersangka Don Rito, rumah Nurman Herin, serta 4 kantor swasta. Selain itu, penyidik juga memeriksa 4 saksi baru. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil. Pemirsa, jelang sidang banding yang digelar Rabu besok, kuasa hukum Nadiem Makarim siapkan sejumlah bukti dan ahli. Kuasa hukum Nadiem Makarim menyiapkan sejumlah bukti dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta yang digelar Rabu 5 Agustus 2026. Tim Nadiem menyebut ahli yang dihadirkan di sidang banding tersebut tidak diperiksa dalam sidang tingkat pertama. Pihak Nadiem Makarim berharap Pengadilan Tinggi mengizinkan ahli diperiksa agar putusan yang diambil dibangun di atas fakta persidangan yang utuh. Selain itu, temuan Komisi Yudisial terkait indikasi dugaan pelanggaran kode etik dari 4 hakim yang menangani kasus Nadiem juga menjadi dasar tim kuasa hukum Nadiem mengajukan banding. Pada 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management. Hakim juga menghukum Nadiem membayar denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti 809 miliar rupiah. Kami harapkan pada saat pembacaan putusan nanti, kami juga menambahkan bahwa kami juga menghadirkan kembali ahli yang kemarin sempat diperiksa di tingkat pertama. Ada saksi ahlinya Pak Ganjar dan Pak Arief Marwata. Semoga juga Hakim Pengadilan Tinggi mengizinkan untuk saksi ahli ini diperiksa supaya lebih
memperjelas tentang hukum pidana yang dimaksud dalam proses kasus ini. Minggu lalu Komisi Yudisial telah membuat konferensi pers yang menjelaskan bahwa ada indikasi, ya, sudah ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran etik oleh majelis hakim yang memeriksa perkara Nadiem tingkat pertama. Pemirsa, 2 kota di Malaysia siap menjadi pilihan wisata medis yang melayani pasien mancanegara. Ya, dengan layanan yang cukup lengkap, kedua rumah sakit ini juga menghadirkan fasilitas yang nyaman. Malaysia terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata medis pilihan masyarakat Indonesia. Kuala Terengganu dan Kuantan kini juga hadir menjadi destinasi wisata medis yang siap melayani pasien internasional, termasuk dari Indonesia. Melalui jaringan KMI Healthcare, kedua kota tersebut menghadirkan layanan kesehatan spesialis dengan standar yang setara dengan rumah sakit besar di Malaysia, namun menawarkan suasana yang lebih tenang, waktu tunggu yang lebih singkat, serta pengalaman pemulihan yang lebih nyaman. Dengan berbagai layanan spesialis yang cukup lengkap, kedua rumah sakit ini juga dikenal dengan konsep seluruh kamar rawat inap bertipe single room yang memberikan privasi lebih bagi pasien, didukung lingkungan yang tenang sehingga menunjang proses pemulihan. Kami sekarang ini dalam rangka kerja untuk menawarkan wisata medis terutamanya kepada pasien-pasien dari Republik Indonesia. Kami juga ingin dalam temu tanya jawab ini, kami juga ingin mengatakan bahawa di KMI Kuala Terengganu sekarang ini kami bersedia untuk menerima pasien-pasien untuk wisata medis, dan kami juga tailor-made ataupun kami juga memberikan paket-paket khusus bukan setakat berobat tetapi juga melawat tempat-tempat yang menarik di Kuala Terengganu. Kita akan beralih kepada satu perkhidmatan kemoterapi yang lengkap. Ya. Pada masa sekarang kita ada onkologis Dr. Hadi yang menjadikan kemoterapi, dan tidak lama lagi kita akan ada radiation juga nuclear medicine. Ya. Wisata di Kuala Terengganu dan Kuantan memberikan nilai tambah bagi pasien maupun keluarga yang ingin menggabungkan kebutuhan medis dengan nuansa pemulihan yang lebih nyaman. Jarak yang dekat dengan kota Kuala Lumpur, KMI Healthcare bisa menjadi pilihan bagi para wisatawan medis untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, sebuah kampanye untuk menekan kasus DBD di Asia Tenggara digelar di lingkungan sekolah. Ya, kampanye mengedukasi pentingnya lingkungan yang sehat serta langkah pencegahan untuk menghindari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Enesis Group melalui produk Sovel berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI menggelar kampanye gerakan 3M Plus mengoles lotion anti nyamuk. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat komitmen dalam menekan angka kasus demam berdarah dengue dalam rangka ASEAN Dengue Day 2026. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, termasuk dengan menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas dan berpotensi menjadi sarang nyamuk, serta melakukan berbagai langkah tambahan untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi edukasi yang dilakukan adalah dengan kami mengamplifikasi 3M+. Apa itu 3M+? Yang pertama adalah menguras, kemudian yang kedua adalah menutup, kemudian yang ketiga itu adalah mendaur ulang. Plusnya, karena Enesis mempunyai produk Sovel, jadi plusnya adalah mengoleskan lotion anti nyamuk Sovel untuk menghindari gigitan nyamuk. Sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka DBD di Indonesia. Program ini menyasar lingkungan sekolah untuk edukasi anak-anak memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta membangun kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyebaran DBD. Kami sebagai satuan pendidikan tentu merasa bersyukur memperoleh pengetahuan ya, terutama kaitan dengan pencegahan DBD. Saya pikir berbagai kreativitas yang ditampilkan juga melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mulai dari roadshow hingga puncak acara yang kita laksanakan pada hari ini tentunya sangat menarik sekali, di mana anak-anak bisa teredukasi. Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi seluruh masyarakat, Indonesia menargetkan terwujudnya lingkungan yang lebih sehat serta berperan aktif dalam mendukung visi ASEAN bebas kematian akibat dengue pada tahun 2030 mendatang. Dari Jakarta, Dia Sriawan, Rizky Solehudin, A-News melaporkan.
Penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Anyus Rum Pagi.